Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Bila Anak Sulit Diatur. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung menyerahkan kepada kru kami. Kemudian di segmen terakhir dari diskusi kita malam ini, pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Pergi ke hutan hendak mencari buah. Bawa pulang juga bunga yang indah. Anak-anak bukan hanya anugerah Allah, tapi juga tanggung jawab untuk dibawa ke surga. Lantas bagaimana bila anak sulit diatur? Temukan jawabannya di sini sebab kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Alex Kaumpungan dan Ibu Vera Kaumpungan Masoko. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, termasuk pernah menjadi Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Saat ini Pendeta Alex Kaumpungan dipercayakan Allah melayani sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Sulawesi Tengah. Sedangkan Ibu Vera Kaumpungan Masoko saat ini melayani sebagai Direktur Ministerial Spouses Association, Bakti Wanita Advent, dan Departemen Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Keluarga Pendeta Kaumpungan Masoko dikaruniai Allah 3 orang anak, Brian, Valentine, dan Charlene. Ketiganya sudah menikah dan 7 orang cucu. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat bersemangat dan berkomitmen dalam pelayanan. Ya, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya, Febriani. Betul. Selamat malam, Shalom Pendeta Selamat Alex malam. Kaumpungan dan Ibu Vera Kaumpungan Masoko. Ya, selamat malam. Apa kabar malam ini Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Puji Baik, Tuhan. Sehat ya. Sehat. Puji Tuhan. Puji Senang Tuhan. sekali boleh bertemu dengan kami pada benar malam hari ini dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Kami tahu banyak sekali kesibukan yang sedang dilakukan oleh pendeta dan ibu, namun masih bersedia untuk datang di tempat ini Puji pada Tuhan. malam ini. Terima Puji kasih. Tuhan. Terima kasih. Dan Pendeta Kaumpungan serta Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita pada program Kapas. Mari kita awali dengan berdoa, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya dan kasih setiamu tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga, di mana kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Kaumpungan Masoko. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini, oleh pertolongan Tuhan mereka boleh membagikan informasi rohani, membekali keluarga Kristen untuk selalu berbahagia di dalam kehidupan rumah tangga, dan tentunya kami semua akan bersiap ke sorga. Berkati program Kapas malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Alex Kaumpungan dan Ibu, Ya. mengapa topik pada malam hari ini? Bila anak sulit diatur itu penting untuk kita bahas. Baik, Silakan, silakan. apa pendeta atau Ibu duluan? Baik. Ya. Mengapa topik mendidik anak yang susah diatur ini sangat penting? Ya. Ya. Kita tahu bersama perilaku sulit adalah perkembangan normal sebenarnya seorang anak. Baik. Dan anak-anak belum memiliki keterampilan untuk mengatasi perilaku Ya. sulit diatur. Bahkan tidak sengaja bertindak agresif,
dan berperilaku buruk. Hmm. Nah, perilaku bermasalah pada anak bukanlah hal yang baru. Iya. Dan setiap generasi telah berjuang untuk mencari cara terbaik untuk menangani perilaku buruk pada anak dengan berbagai metode. Ya. Nah, dengan harapan tentunya agar anak-anak dapat dikendalikan dan memiliki perilaku yang baik. Yang baik. Baik. Itu sebabnya penting. Ya. Setiap orang tua tentu ingin anaknya menjadi penurut Ya. Betul. dan mudah diatur. Namun tak jarang beberapa anak justru sulit Ya. diatur. Ketika susah diajak makan bersama, tidak mau mandi, susah dibangunkan untuk ke sekolah hingga menyebabkan keributan. Ya. Mungkin ada sejumlah penyebab yang membuat anak-anak menjadi sulit diatur. Baik. Ya. Dan yang mengejutkan, yang saya dapati, Ya. saya baca, juga ada komponen genetik yang kuat. Oh. Nah, di sisi lain, mengasuh secara keras juga bisa berdampak membuat anak sulit diatur. Betul. Itulah sebabnya topik mendidik anak yang sulit diatur ini sangat penting Baik. untuk mencari kira-kira apa kiat-kiat yang terbaik Ya. agar anak-anak memiliki perilaku yang baik. Baik. Baik, terima kasih. Jelas sekali ya. Ya. Jadi sahabat Kapas, topik malam hari ini bila anak susah diatur adalah penting ya supaya boleh membekali sahabat Kapas yang menyaksikan dari rumah untuk bagaimana mengarahkan anak Ya. supaya menurut dan berhasil. Betul. Nah, kalau begitu, pendeta dan ibu, kira-kira apa saja ciri-ciri atau kategori anak yang sulit diatur? Ya. Silakan. Silakan. Baik, kategori serius anak yang susah diatur itu seperti membangkang. Ya. Nah, anak yang sulit diatur seringkali menentang orang tua Suka menentang, dan menolak Hmm. untuk mengikuti permintaan sederhana dari orang tua seperti menunggu mama selesai berbelanja, Ya. tidak bersiap-siap untuk tidur, ya. Kemudian menolak pergi ke sekolah, ya. Atau permintaan sederhana lainnya yang tidak ingin mereka ikuti. Ikut ya. Nah, kemudian kategori yang berikut kerewelan. Ya. Rewel ya, anak rewel. Rewel ya. Ya. Anak bisa sangat sulit diatur ketika ia suka pilih-pilih makanan contohnya, atau membuang makanan atau menuntut makanan tertentu. Bahkan ketika mereka kelaparan Ya. untuk waktu yang lama. Ya. Jadi kerewelan juga meluas mengandalkan pakaian tertentu. Ya. Nah itu barangkali kategori. Kategori ya. Dan juga menyakiti orang lain. Oh, sampai menyakiti. Menyakiti orang lain. Yang satu ini adalah sifat anak laki-laki, ya. Sulit diatur ketika di tempat umum misalnya, ya, di mana anak yang sering kasar dan tidak bermain baik dengan anak-anak lain atau orang dewasa yang ditemuinya. Ya. Ya. Nah, anak bahkan mungkin akan menggigit, ya, menendang atau mencubit, ya, saat merasa kesal atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Inginkan. Kemudian kategori yang berikutnya amarah yang berlebihan. Ya. Biasa kan anak-anak juga berlebihan marah. Ini sangat umum Ya. ketika anak tidak mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Inginkan. Nah, kemarahan mungkin membuat anak lebih membangkang atau bertindak seperti dengan melempar barang, ya. Atau mencoba menyakiti orang lain. Ya. Baik. Kemudian yang berikut adalah istilah tantrum, ya. Ya. Oh, iya, iya. Kita Nah, sudah bahas episode lalu ya. ya Yang istilah. lalu, Ya. Tantrum inilah amarah yang mengamuk, ya. Ya. Anak bisa mengamuk, sering terjadi. Hampir setiap hari, juga merupakan ciri perilaku anak, ya. Perilaku utama anak yang sulit diatur. Ya. Kemudian tidak sabar ketika berada di sebuah pesta misalnya. Ya. Atau dapat dengan cepat berubah menjadi suasana yang ribut yang membawa semua perhatian orang pada anak itu. Ya. Nah, anak juga bisa anak itu juga bisa mengamuk sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang mereka
inginkan. Apapun yang bisa terjadi. Ya. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kategori ya. Kategorinya. Wah Ya. banyak sekali juga ya. Ternyata banyak ciri-ciri anak yang sulit Ciri-ciri dan diatur. yang serius juga ada ya. Betul. Levelnya serius. Baik, terima kasih pendeta. Ya. Nah tadi sudah disebutkan banyak sekali ciri-ciri dari anak yang sulit diatur. Ya. Nah kemudian sekarang apa faktor yang menyebabkan sehingga anak itu menjadi sulit diatur? Ya. Kenapa anak Tadi itu sudah jadi disebutkan saya tangkap mungkin genetik ya. ada juga genetik. Salah satu. Ya. Salah satu ya. Ada banyak faktor. Baik, Dari beberapa ahli ya, saya pelajari ada banyak faktor, tetapi ini yang umum yang Baik. saya mau utarakan. Pertama, faktor yang menyebabkan anak sulit diatur, anak itu berusaha mencari perhatian. Ya. Mungkin Anda merasa menjadi orang tua yang baik dengan cara memberikan anak banyak mainan. ya, Gitu. Iya betul. Akan tetapi coba ingat-ingat lagi, apakah Anda sering meluangkan waktu untuk menemani anak bermain, betul, ngobrol, betul, atau menghadiri acara sekolahnya? ya, Anak bisa berpikir seperti ini, kalau menjadi baik tidak diperhatikan, lebih baik dia menjadi anak nakal agar orang tuanya lebih memperhatikan. memperhatikan. Oh, Nah, faktor kedua adalah pola asuh yang kurang tepat. Nah, selain tidak memberikan perhatian penuh, ya, faktor penyebab anak laki-laki atau perempuan menjadi nakal adalah pola asuh yang kurang tepat. Biasanya kondisi seperti ini dialami oleh anak yang memiliki orang tua yang sangat sibuk, ya, yang suka mengeritik, oh, terlalu protektif, kemudian suka melakukan kekerasan di rumah. Ini salah satu faktor menyebabkan anak itu susah sulit diatur. ya, Kemudian yang ketiga adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. betul, Karena sangat ingin mengetahui suatu hal. ya, Dan kebanyakan orang tua banyak larang-larang. Ya. kan? ya, Ya. Anak sering menunjukkan perilaku yang terkadang kurang masuk akal. Misalnya saja, anak dapat berusaha mengambil dan mengangkat ikan dari akuarium atau membuka buku yang sebenarnya bukan bukunya, ya, lalu merobek buku itu. Nah, sebenarnya beberapa hal ini dilakukan oleh anak-anak tanpa niat yang jahat sebenarnya. Betul, ya. Ia hanya ingin tahu ya, bagaimana jika hewan yang hidup di air tidak lagi berada di air, dalam mati air. atau hidup. Iya. Nah, kemudian ia mungkin ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam buku berwarna menarik itu. ya, Nah, sayangnya rasa ingin tahu yang muncul belum berjalan lurus dengan perkembangan fungsi otaknya. betul, Sehingga anak belum tahu mana perilaku yang benar dan mana Ya. yang salah. Dan yang berikut adalah belum bisa berkomunikasi dengan baik. ya, Bapak Ibu harus sadar ini. Faktor pemicu anak nakal yang satu ini cukup berkaitan dengan penyebab pertama. Tadi sudah Ya. dibahas. Anak dapat kesulitan menyampaikan beberapa hal, termasuk ketika ia sedang merasa tidak diperhatikan. ya, Nah, hal ini sebenarnya wajar terjadi karena beberapa anak belum bisa berkomunikasi dengan baik dan Ya. itu memang natural sekali. betul, Ya toh? Oleh karena itu untuk menyampaikan maksudnya kadang-kadang anak berteriak, menangis kencang, memukul atau menggigit. Tiba-tiba sudah datang gigit ibunya dari belakang. Begitu. Jika dia melakukan satu hal atau bahkan ketiganya, cobalah untuk bersabar untuk Ya. orang tua. Berikan dia kasih sayang agar emosinya mereda. Dan coba tanyakan baik-baik maksudnya. Saat anak itu sudah tenang, umumnya anak akan dapat berbicara mengenai kemauannya. ya, Dan kita bisa mengerti karena dia akan bicara dengan jelas. baik, Hal berikutnya adalah punya masalah medis tertentu. oh, Orang tua harus tahu itu. Ada beberapa kondisi medis yang memicu anak untuk lebih agresif. ya, Nah,
dan menjadi anak nakal. Kondisi tersebut diantaranya seperti autisme, kan, ya toh. Kemudian gangguan bipolar, kemudian ada disleksia. Disleksia. Ini lebih sulit belajar dan cenderung mudah frustrasi. Ya. Karena tak mampu mengikuti pelajaran, dia frustrasi. Anak dengan disleksia dapat memberi respon negatif. Seperti memberontak, tidak mau mengerjakan tugas, dan selalu ingin bolos kelas. Dan hal berikutnya, mencontoh perilaku orang tua. Nah ini yang bahaya, sadar atau tidak orang tua sementara memberikan contoh. Anak-anak berperilaku yang sulit untuk diatur. Ya. Anak-anak mudah meniru perilaku orang tua di sekitarnya. Apakah ibu bapak, orang tua yang ada di sekitarnya. Sangat penting bagi orang tua untuk mengawasi anak saat bermain atau menonton tayangan di televisi. Nah, saat melihat anak meniru hal buruk dari televisi, mama papa dapat segera menghentikannya dan memberi pengertian bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan. Ya. Kemudian menguji kesabaran. Kadang-kadang anak-anak ini sengaja. Iya. Kalau ada tamu datang toh, Betul. anak-anak cari perhatian, menguji kesabaran. Iya. Orang tua tidak bisa marah di depan umum, ya kan? Jadi untuk mencegah kondisi itu, orang tua perlu serius menerapkan aturan dan batasan yang jelas. Baik. Anda juga dapat memberikan konsekuensi kepada anak apabila ia melanggar aturan. Baik. Kemudian belum mampu mengendalikan emosi. Ya. Tidak seperti kita orang tua bisa mampu memanage emosi kita dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi anak-anak belum mampu. Ketika sedih atau kecewa, dia mengeluarkan saja emosinya dengan bertingkah buruk, berteriak, bahkan menangis sehingga kita sulit untuk mengatasi dia. Betul. Kemudian ingin memperlihatkan kekuasaannya. Bisa dilihat anak-anak bermain. Ya. Padahal anak-anak itu kalau diteliti lebih lanjut, mereka itu calon-calon pemimpin. Anak-anak seperti ini ingin memperlihatkan kekuasaannya. Jago. Ya, semakin bertambah usia, anak semakin ingin melakukan kegiatan yang mereka suka tanpa dibatasi. Ketika diberikan batasan oleh orang tua, anak dapat memberontak. Jika demikian, orang tua perlu mencoba banyak berbicara serta mendengarkan isi hati dari dan pikiran anak itu sendiri. Baik. Terima kasih. Banyak juga sekali. yang menyebabkan faktor-faktor Ya, itu. Jadi betul. orang tua harus waspada ya dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Nah, sebelum kita tutup untuk segmen yang pertama ini, saya penasaran. Tadi dikatakan bahwa anak yang sulit diatur ini normal, wajar ya dalam kondisi tertentu. Kira-kira sampai usia berapa ini masih dianggap wajar? Menurut pengalaman Bapak dan Ibu sebagai pelayan Tuhan, mungkin menyaksikan anak-anak di dalam gereja, kira-kira sampai usia berapa itu masih dikategorikan wajar atau normal? Sebenarnya dikatakan wajar atau normal, kalau saya, pengalaman saya di sekolah sahabat anak-anak dengan anak saya, kalau umur 5 tahun saya masih kategorikan normal. Normal ya? Ya. Ketika dia sudah berumur 6 tahun ke atas, sudah harus, ketika kita melihat ada pertumbuhan-pertumbuhan negatif, perkembangan sudah harus segera dikerat. Baik. Agar ketika dia dewasa, dia boleh menurut jalan-jalan yang sesuai dengan yang orang tua inginkan dan Tuhan inginkan. Baik. Tidak keterusan berarti ya? Iya. Sudah usai. Jangan sampai terlambat ya. Mumpung masih bisa untuk diarahkan. Iya, seperti betul sekali. itu. Baik. Puji Tuhan sejauh ini Pendeta Keumpungan dan Ibu, kita sudah mendiskusikan tentang pentingnya memperhatikan ciri-ciri anak yang sulit diatur serta faktor yang menyebabkan mereka itu sulit diatur. Puji Tuhan. Pendeta Keumpungan dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bila anak sulit diatur. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bila anak sulit diatur. Ya, Pendeta Kampungan dan Ibu, mengapa orang tua seringkali salah bereaksi atau menunjukkan sikap yang salah terhadap anak ketika anaknya sulit untuk diatur? Ya, Silakan, silakan. Pendeta Ya, atau Ibu. karena memang seringkali orang tua tidak memiliki pengetahuan Ya, dan keterampilan bagaimana cara mengatasi anak yang susah diatur. Ya. Jadi tidak tenang misalnya, tidak menetapkan batasan yang jelas yang dapat ditetapkan secara tetap atau konsisten, ya, atau tidak menunjukkan simpati atau empati. Tidak memberikan kesempatan kepada anak ini untuk memecahkan masalah. Barangkali bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk berpikir, ya, menimbang apa yang terjadi dalam dirinya, atau tidak memberikan konsekuensi untuk situasi yang serius. baik. Jadi barangkali itu alasannya. Alasan orang Orang tua tua sering sering- keliru ya. Jadi kurang pengetahuan, berarti kurang Kurang edukasi pengetahuan juga ya? dan keterampilan. Betul. Jadi perlu belajar. Perlu Betul. Orang tua perlu belajar. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kami dapati bahwa banyak orang tua bahkan di zaman now Ya. memang kurang menggali ya informasi karena harus self edukasi sendiri ya. Betul. Nah, lantas bagaimana seharusnya orang tua bereaksi ketika anak ini kelihatan memang sulit diatur? Apa yang harus dilakukan sebenarnya supaya tidak salah? Iya. Sering orang tua terjebak masuk dalam perangkat. Itulah sebabnya orang tua harus bereaksi tepat. Iya. Jangan pernah jatuh pada perangkap alasan dan kesalahan. Ketika anak berbuat kesalahan, sulit diatur, kadang kita membenarkan apa yang dia buat karena dia terlalu kecil, Iya. masih kecil. Masuk dalam perangkap kesalahan. Kalau memang anak itu salah, katakan dia salah. Salah. Dengan baik tentunya. Dengan mendidik dia dengan hati. Jadi jangan pernah terperangkap pada alasan dan kesalahan. Baik. Kemudian sering orang tua jatuh dalam perangkat emosional. Ketika terjadi sesuatu tanpa mengetahui alasan kenapa anak jadi seperti ini membangkang, yang ada emosional yang orang tua perlihatkan. Bukannya anak jadi lebih baik, Iya. malah ada anak-anak yang Lebih memberontak ya. memberontak. Nah, kemudian ajari anak untuk berpikir, kenapa ya saya jadi seperti ini? Iya. Kenapa saya sampai marah atau bertindak yang tidak baik? Hmm. Ya toh? Berpikir, lalu saya sudah seperti ini dan ketika dapat konsekuensi, oh iya ya saya salah. Iya. Jadi ajak anak untuk berpikir. Kemudian ingat para orang tua bahwa konsekuensi adalah bagian dari hidup. Betul. Jangan terjebak dalam perangkap alasan dan kesalahan sehingga tidak memberikan konsekuensi. Konsekuensi. Hmm. Baik. Kira-kira baik. seperti itu. Iya, Ada iya. tambahan juga Silakan, mengenai Pendeta. emosional. Iya. Nah, lebih parah lagi kalau orang tua ini emosi tinggi sampai melepas tangan, memukul anak, skop anak, Iya, tendang Ah, anak. ini tendang anak. Iya. Ah, ini sangat-sangat tidak manusiawi bagi orang tua terhadap anak ini. Jadi mesti belajar tenang, sabar dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini, Yang sulit yang untuk sukar diatur. diatur. Dan itu memang memukul, melepas tangan kepada anak tidak disarankan, tidak Betul. dianjurkan. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta Kampungan dan Ibu. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana para orang tua sebenarnya mempengaruhi tingkah laku dan karakter anak-anak mereka. Tadi mungkin ada disebutkan di bagian awal faktor genetik. Ya. Nah, tapi sekarang bagaimana para orang tua ini sebenarnya mempengaruhi tingkah laku dan karakter dari anak-anak mereka? Silakan, Pendeta atau Ibu. Baik. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua Iya. untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak, Ya, untuk mempengaruhi perilaku anak. betul. Nah, pertama, memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Ya. Memberikan pujian itu tidak
harus mengeluarkan biaya. Ya. Ya toh? Jadi ini bisa membangun rasa percaya diri anak. Betul. Kemudian hindari anak dari trauma fisik dan psikis. Ya, marah kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Sebatas Ya. tujuannya adalah untuk mengajar anak, bukan Betul. menyakiti anak. Bukan menyakiti. Ya, secara fisik dan psikis. Psikis. Kemudian harus penuh dengan kasih sayang. Ya. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Hmm. Sikap hangat dari orang tua akan membantu mengembangkan sel saraf Ya. dan kecerdasan anak. Anak. Jadi kalau anak dimarahi-marahi, apalagi dibilang bodoh, itu kan Ya. negatif, tidak positif. Betul. Benar-benar jadi bodoh. Nah, kemudian jangan membandingkan anak dengan anak lain. Ya. Ya. Karena anak kita dilahirkan berbeda dengan anak yang lain, punya keistimewaan yang lain. Ya toh? Iya, iya, betul. Jangan pernah membandingkan. Dia punya keunikan masing-masing. Kemudian tidak otoriter. Hmm. Ini karena saya orang tua, Ya. harus Ikut saya. jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Nah, sebaliknya orang tua katanya harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak. Baik. Kemudian berikan tanggung jawab. Kami kecil-kecil anak-anak, Ya. Valen, Alin, Brian. Brian punya tugas menyapu di halaman. Alin punya tugas menolong semua sepatu, sendal ditaruh di tempatnya. Ya. Kalau Valen punya tugas dengan saya di dapur, membantu saya. Waktu masih kecil-kecil, hal-hal kecil yang bisa dia tolong. Ambilkan mama bawang, Ya. diambil. Berikan tanggung jawab. Artinya sedini mungkin kita berikan tanggung jawab kepada anak supaya dia bisa belajar peduli di sekitarnya. Betul. Kemudian penuhi kebutuhan gizi. Ah. Makanan ini merupakan faktor penting yang menentukan kecerdasan anak. Ya. Jadi berikan itu. Kemudian ciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan ini mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak. Betul. Orang tua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa. Ini Ya. semua positif. Kemudian aktif berkomunikasi dengan anak, dengarkan dia, saling terbuka, ya toh. Anak ini akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orang tua kalau komunikasi antara orang tua dengan anak baik. Ya. Ya. Nah, demikianlah kira-kira beberapa cara orang tua mempengaruhi Mempengaruhi, ya. perilaku Betul, anaknya secara positif. Baik. Betul, Baik. betul. Nah, sebelum kita tutup segmen yang kedua ini, Ya. saya ingin bertanya kepada pendeta keumpungan ya. Kira-kira tadi sudah disebutkan jangan sampai emosi, apalagi menyakiti anak. Ada tidak ciri tips ya yang sederhana untuk biasanya orang tua sudah darah tinggi ya, sudah ingin naik darah. tensinya. Kira-kira bagaimana untuk meredakan emosi? Sesuai dengan pengalaman saya Iya. dalam mendidik anak-anak ya. Dia ahli di situ. Baik. Pertanyaannya Anak tepat. yang perempuan yang kedua, Ya. saya hadapi dia dengan sabar dan tenang. Anak ini kalau dia sudah bilang apa yang dia mau itu sudah. Tapi dengan saya bersabar, tenang, lalu berkomunikasi jelas dengan dia, saya bisa mengendalikan kehidupannya, bisa mengarahkan dia ke jalan yang lebih baik. Ya. Sebab Ya. kalau orang tidak sabar atau tenang, mengikuti apa yang dia inginkan, wah ini bisa membawa masalah bagi kehidupannya dan bagi kami juga sebagai orang tua. Dan puji Tuhan, Valen ini dia menunjukkan perilaku yang sangat baik, sangat rohani sampai sekarang. Puji Tuhan. Iya. Kata puji Tuhan. berkat ketenangan. Iya. Nah, mungkin orang bertanya, apa rahasia ketenangan dari pendeta itu? Apakah saat ingin, udah terpancing ini, langsung berdoa atau mengalihkan perhatian supaya tidak emosi atau bagaimana pendeta? Ya, barangkali apa yang terjadi bagi kami itu, kami coba bikin pendekatan dengan anak, ya. Lalu seringkali yang saya praktekkan itu, saya bicara pelan di telinga mereka, ya.
berbicara pelan di telinga mereka dan memberikan arahan-arahan yang dengan berbahasa kata-kata lemah lembut. Mereka sangat Memang dia ahlinya. suka. Ahlinya. Ya. Mereka terbawa dengan nasihat itu. Jadi bermanfaat bagi Jadi tidak mereka. boleh Dengan cara itu sangat tonnya bermanfaat. tidak boleh meningkat Ya, ya. tidak boleh meningkat. Suaranya harus pelan, lemah lembut. Iya. Terima kasih, terima kasih. Ternyata ada cara selain emosi. Ada Harus cara dibisikkan. lain. Iya. Baik, puji Baik. Tuhan, terima kasih Pendeta Alex Keompungan dan Ibu Ya. untuk informasi yang sangat penting, yang berguna, yang sudah dibagikan pada segmen yang kedua ini. Jangan kemana-mana sahabat Kapas, tetap bersama kami, sebab setelah yang satu ini kita akan kembali lagi di dalam program Kapas. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di segmen ini nantinya akan ditanyakan kepada narasumber kita, kemudian nanti akan langsung dijawab. Ya, baik. Ya. Febriani, Pendeta Keompungan dan Ibu, apa yang harus orang tua lakukan untuk menuntun anak-anak ini memiliki sikap yang baik dalam cara yang positif, ya. Ya. Jangan dengan cara yang negatif. Betul. Silakan, bagaimana? Pakai membimbing anak dengan cara positif. Ya. Ya. Yang pertama, selalu tunjukkan kepada anak kasih sayang. Kasih sayang ya. Kasih sayang yang mendalam ya kepada mereka. Memiliki rumah yang aman, penuh kasih dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka, misalnya bermain, ya, bernyanyi, membaca dan berbicara, sangat mendorong perkembangan yang sehat ya, mental mereka dan mendorong anak-anak untuk memiliki pandangan dunia yang lebih baik lagi atau lebih positif. Ya. Lalu yang kedua, orang tua harus membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab. Ya, toh. Tugas rumah tangga yang membuat anak berkontribusi Ya. ya, pada pemeliharaan rumah yang sehat, ya, untuk membersihkan rumah ya. Kemudian dapat mengajarkan anak-anak itu bisa mandiri. Ya. Mandiri ya. Kemudian memberikan tugas rumah juga dapat membuka anak merasa bangga ya dengan kenyataan bahwa ia berperan untuk mengambil tanggung jawab ini. Baik. Baik. Lalu yang berikut, ajari anak ini tentang bagaimana menghormati dirinya sendiri Ya. ya, dan menghormati juga orang lain. lain. Ya. Jadi anak ini perlu dibimbing mereka sejak kecil. Ya. Mama atau papa dapat menanamkan anak peraturan emas di rumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga perlu ada peraturan emas di mana anak-anak harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Ya. Baik. 3 hal ini sangat penting. Baik. Ya. Baik, yang keempat adalah untuk membimbing anak secara positif, Ya. Ya. mendisiplinkan anak dengan lembut. Tadi sudah banyak kita bahas. Kebanyakan kita ketika mendengar kata mendisiplinkan itu seringkali terlintas di benak kita bahwa itu adalah hukuman Ya. Ya. atau omelan. Betul. Namun kita harus ingat bahwa mendisiplin anak itu tidak harus kejam. Betul. Ada banyak cara yang positif. Saya ada baca dari pakar pernikahan dan keluarga yang berlisensi Ya. dan dia seorang konselor anak. Dia tulis di dalam dia bahas mengenai positif disiplin. Ya. Dia arahkan ke 4R. Baik. 4R. Dan kadang-kadang kalau
4R ini benar-benar terjadi, ini tidak akan membantu anak untuk belajar yang positif. Yang pertama resentment, dendam. Ya. Kemudian yang kedua rebellion, pemberontakan. Iya. Kemudian yang ketiga revenge atau balas dendam. Iya. Balas ya. Dan yang keempat retreat, mundur. Nah ini yang sangat berbahaya. Baik. Sangat berbahaya menurut Dr. Jane Nelson. Disarankan untuk kalau ada seperti ini, terjadi kelihatan mau seperti ini, Iya. kita harus menggunakan time in. Kalau Time sudah in. dibahas itu time out, time in, ini digunakan, kebanyakan kita menggunakan time out supaya ada jeda begitu. Jeda, betul. Tetapi ini disarankan untuk menggunakan time in yang menekankan pada koneksi bukan isolasi. Jadi ketika anak-anak terlihat seperti ini kurung di kamar, Oh, itu kan isolasi. Ya. Yang harusnya koneksi, betul. bangun hubungan dengan dia, Iya. ya toh. Kemudian ini ditemukan oleh beberapa orang tua sebagai alternatif time out. Oh. Kalau time out tidak bisa membantu, lakukan time in. Time in. Baik. Kemudian dilansir dari parents bahwa anak-anak yang merasa terhubung dengan orang tua lebih cenderung untuk mengikuti bimbingan mereka. Jadi ketika dikurung di kamar, Iya. tidak ada hubungan lagi toh. Betul. Kemudian 5, buatlah aturan yang jelas dengan konsekuensi yang konsisten. Iya. Setiap anak harus memahami konsekuensi dari melanggar aturan. Iya. Jauh sebelum aturan itu diberlakukan. Selain itu, orang tua juga harus konsisten dan menindaklanjuti. Iya. Diberikan disiplin, diberikan hukuman harus benar-benar. Kemudian kalau tanpa konsistensi akan ada kebingungan tentunya. Betul. Dan inilah yang membuat anak akan menguji atau menantang Iya. batas untuk melihat seberapa jauh ia bisa melangkah melawan orang tua. Baik. Jadi jangan pernah membuat ancaman kosong untuk menghilangkan perilaku buruk anak. Harus ditindaklanjuti. Betul. Konsekuensi dan konsisten. Iya. Jika orang tua tidak berencana untuk menindaklanjuti, jangan buat aturan. Kemudian keenam, bantu anak menetapkan SMART. Nah ini, atau tujuan yang dapat dicapai. Iya. Mengenali keterampilan dan minat khusus si kecil dapat membantu anak dalam menetapkan tujuan. Nah, tanyakan kepada anak kita apa yang ingin ia capai atau hal apa yang ingin anak kuasai dan banggakan jika berhasil. Iya. Nah misalnya ketika anak mama dan papa di rumah ingin menggambar lebih banyak, bantu anak mencapai tujuan yang spesifik dengan konsep SMART. Baik. Spesifik artinya apa yang dia buat spesifik, kemudian measurable, bisa diukur, Iya. kemudian achievable, dapat dicapai. Jangan buat sesuatu yang tidak dapat dicapai. Betul. Ya. Kemudian yang relevan, Betul. ya toh? Sesuai dengan kemampuan anak, dengan zaman anak, bukan zaman kita orang tua. Iya. Kemudian timely goals, harus tepat waktu. Tepat Smart waktu. ini ya. Iya. Dengan menetapkan konsep ini tentunya anak tidak akan terlalu bergantung pada persetujuan orang lain jika ia bertekad untuk mencapai tujuannya. Dan yang Baik. ketujuh, berikan pujian pada perilaku positif anak. Iya. Ya toh? Berikan pujian. Itu anak-anak akan bangga ketika kita memberikan pujian. Katakan begini, kamu bekerja sangat keras untuk menggambar ini. Iya. Ya kan? Memberikan pujian tandanya juga mendukung anak dalam menghadapi tantangan baru. Baik. Nah ini juga akan mendorong anak untuk berfokus pada proses daripada hasil. Baik. Ingin hasil baik, tidak berproses dengan Iya, baik. Ya betul, toh? betul. Yang akan tentunya membantu mengurangi kecemasan dan stres di usia sekolah nanti. Baik. Kemudian yang ke-8, jangan lupa untuk menjaga diri.
Nah, gaya pengasuhan positif ini lebih menunjukkan kelembutan saat membimbing dan mendisiplin seorang anak. Namun tak dapat dipungkiri juga sulit untuk kita orang tua untuk dapat tenang dan santai ketika kita stres dengan kelakuan anak, merasa cemas atau sedih. Nah, itu disarankan rekreasi sedikit. Betul. Ke pantai atau kemana. Kemudian yang ke-9, jangan pernah menyerah pada anak. Pasti. Jangan. Ingat, semua masalah dengan anak dapat diselesaikan dengan kelembutan, humor, niat baik, dan ketekunan. Baik. Terima kasih. Baik, luar biasa Luar ya. biasa. Sangat jelas Iya, ya. betul. Nah, Pendeta Kampungan dan Ibu, ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang anak yang sulit diatur? Apakah ada nasihat-nasihat atau cerita-cerita di dalam Alkitab dan dari Roh Nubuat? Ya, Silakan. baik, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 sangat jelas dikatakan di sana, apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dengan kata lain, di mana saja aturan-aturan ini harus disampaikan kepada mereka. Betul. Kemudian menurut mendidik anak, dalam buku mendidik anak untuk bertanggung jawab, tahun 1971 Ellen G. White menyampaikan, dengan sabar taburkanlah benih yang berharga itu. Di dalam tanganmu engkau mempunyai tugas untuk membentuk satu tabiat. Betul. Melalui pertolongan Allah agar bisa bekerja di kebun anggur Tuhan dan memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Tetap berikan dorongan kepada anak-anakmu untuk mencapai suatu ukuran yang tinggi di dalam segala kebiasaan dan kecenderungan mereka. Orang tua juga harus bersikap sabar terhadap ketidaksempurnaan mereka. Sebagaimana Allah bersikap sabar terhadap ketidaksempurnaan kita manusia. Betul. Kemudian menopang, menjaga agar bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Berikan dorongan kepada anak-anakmu untuk berusaha menambahkan sifat-sifat yang belum ada pada mereka kepada apa yang telah mereka capai selama ini. Baik. Itulah barangkali kutipan Alkitab dan Roh Nubuat. Baik, terima kasih Pendeta. Ibu Kampungan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Jangan pernah berputus asa. Ketika menghadapi anak-anak yang sulit diatur, tetap ajarkan berulang-ulang, ingatkan mereka terus. Baik. Ingatkan mereka terus, supaya mereka boleh berada pada jalan-jalan Tuhan. Tentunya yang kita mau, orang tua mau. Ya toh? Baik. Seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan tadi dalam betul. Ulangan pasal 6 ya. Baik Pendeta dan Ibu, terima kasih sudah jelas sekali bagaimana pandangan Alkitab dan juga Roh Nubuat tentang mendidik, membina anak yang sepertinya sulit diatur. Nah sekarang di segmen yang terakhir ini kita memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas, dan saat ini mereka sudah menyampaikan pertanyaan melalui kru kami, dan dari beberapa pertanyaan kami hanya memilih satu. Oleh karena waktu, maka kami memilih satu yang paling relevan ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter, pertumbuhan karakter anak seperti yang sudah Pendeta Kampungan dan Ibu. Namun apakah yang harus dilakukan oleh orang tua bila anak-anak ini menjadi sulit diatur oleh karena pengaruh lingkungan mereka? Jadi bagaimana, apakah diizinkan mereka bergaul di luar atau hanya dikurung saja di dalam rumah supaya mereka aman? Karena bisa jadi sulit diatur karena pengaruh dari teman-teman atau lingkungan. Silakan. Pertanyaan yang bagus dan pengalaman kami. Baik. Ya. Anak kami manis sekali sejak kecil. Tetapi ketika dia bersekolah jauh dari kami, dia mungkin memiliki teman yang salah, pengaruh. Tetapi
dia sangat terbuka kepada saya. Apa yang dia buat. Dan semakin kemari semakin sulit diatur. Ya. Saya tidak bisa membatasi dia semakin dewasa. Saya tidak bisa mengatakan dia jangan bergaul di sana di sini, dan saya tidak mengetahui di tempat di mana dia berada yang pengaruhnya sangat jelek. Ya. Tetapi yang selalu kami lakukan, ya, puji Tuhan, selalu kami lakukan adalah kami berdoa. Dan kami tidak pernah mengatakan seperti ini kepada dia. Orang tua malu, sebab kami dua-dua berseminar rumah tangga di umum, berkhotbah. Saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya, "Mami, papi malu." Tidak. Yang kami lakukan, saya selalu bilang, karena dia kebanyakan dengan saya selalu bilang seperti ini, "Kak, Mami tidak apa-apa malu kepada manusia. Tetapi yang utama kakak harus jaga adalah hubungan Tuhan dengan kakak." Itu saja. Tidak usah perhatikan nomor 2 kan atau nomor 3 kan perasaan mami papi. Karena itu bukan utama buat kami. Yang utama bagi kami adalah hubungan kakak dengan Tuhan. Dengan Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, dia selalu bilang di mana-mana, "Untung saya punya mami dan papi seperti ini. 1000 kali memberikan kesempatan saya untuk boleh berubah." Baik. Amin. Saya pernah 3 tahun berturut-turut berpuasa. Sakit pun saya tidak peduli. Saya berpuasa untuk anak ini. Baik. Dan puji Tuhan dia ada dalam gereja Tuhan sekarang. Puji Tuhan. Amin. Jadi kuasa doa, kesabaran papinya ini Ya. membuat anak ini bisa dimenangkan. Baik. Amin. Karena saya berpikir bahwa setan mau mengambil kami berdua untuk jadi pengikutnya susah. Ya. Puji Tuhan kami bisa Puji Tuhan. melawan dia. Tetapi anak kami, Ya. saya tidak tahu dia di mana dia berada, tetapi kami selalu berdoa. Dan doa kami setiap malam dan setiap jam 3 subuh bangun bertelut. Saya sampai hafal pesawat itu kapan dia ada di atas rumah kami. Saya hafal sekali. Seperti itu. Jadi untuk membatasi mereka untuk tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, saya rasa impossible. Betul. Karena dunia memang sudah jahat. Ya. Dunia memang sudah jahat. Mari kita tiru Miriam. Adakah yang baik keluar dari Nazaret? Di mana lingkungan Yesus hidup? Betul. Masa kanak-kanak sampai remaja di situ? Dan yang Maria buat adalah serahkan dia kepada Tuhan. Betul. Mendidik dia secara sederhana. Kami memang dari keluarga sederhana. Jadi apa adanya. Dan yang terutama itu bergantung kepada Tuhan. Amin. Banyak belajar bagaimana mengatasi anak-anak yang sulit diatur. Baik. Betul, betul. Puji Setuju ya Tuhan. pendeta dengan jawaban yang disampaikan oleh Ibu? Saya kira begitu. Puji Dan Tuhan. memang pendeta sangat sabar ya menurut Betul. apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Baik, puji Tuhan, tentunya semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Iya, terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bertanya. Kami tahu ada banyak lagi pertanyaan, namun Ya. kita sangat terbatas oleh waktu. Dan saat ini Pendeta Kaumpungan dan Ibu, bolehkah Pendeta dan Ibu membagikan tips untuk mendidik anak yang sulit diatur agar boleh berubah dan tentunya berhasil? Ya, silakan. Sekaligus dengan closing statement. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, jadi saya kira bagi orang tua ya, Iya. Ya. yang memiliki anak-anak di rumah, ya, bila mana dia sebagai seorang yang beragama, ya, tentunya rajin membaca firman Tuhan, membaca buku-buku pendidikan anak-anak, menguasainya supaya bisa memiliki pengetahuan untuk mendidik anak. Ya. Tapi yang terutama bila mana kita mau mendidik anak-anak kita, kita harus memiliki
roh kesabaran, Ya. ketenangan sambil berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Baik. Karena tanpa bimbingan Roh Kudus kita tidak bisa mengarah ke sana, ya toh. Kalau kita hanya mengikuti keinginan, kemauan kita sendiri atau Ya. anak itu sendiri, pasti kita akan gagal. Betul. Ya. Saya kira begitu. Baik. Baik. Dari Ibu mungkin Ada ada closing closing statement. Kalau saya, jangan pernah menyerah. Amin. Karena saya selalu percaya semua dalam pengendalian cinta Tuhan. Amin. Ya toh. Kalau kita senakal-nakalnya anak, dia perlu diselamatkan. Ya. Ya. Kalau bukan kita orang tua yang mengusahakan itu, Ya. Ya. siapa lagi? Betul. Betul. Jadi jangan pernah menyerah, bersikap tenang seperti Pendeta Kompungan bilang. Kemudian coba abaikan sedikit perilaku negatif dan puji perilaku positif. Nah, kemudian berikan kesempatan anak untuk berargumentasi. Iya, betul sekali. Dengarkan, tunggu sampai dia selesai Selesai. berbicara tentang masalahnya. Ya. Dia Ya. benar atau tidak, kita harus mendengarkan. Betul. Ya. Paling tidak kalau kita mendengarkan, dia akan lebih reda sedikit sebelum kita masuk dan Ya. menyatakan dia sebenarnya salah Iya. dalam berperilaku seperti itu. Baik. Jadi perlu juga abaikan sedikit perilaku buruk yang kecil-kecil Iya, Baik. betul. untuk menutup dengan yang positif tentunya. Kemudian Betul sekali. jadilah konsisten. Ya. Jangan mengeritik perilaku anak. Hmm. Kalau kenapa kamu terlalu nakal, toh? Misalnya dalam antri makanan begitu di restoran, karena dia sudah capek antri, dia dorong orang. Hmm. Daripada katanya kita mengatakan seperti ini, kamu sangat nakal. Mengapa kamu tidak bisa menjadi baik? Kita boleh ganti seperti ini. Bolehkah menunggu giliran? Ya. Ya toh? Bolehkah menunggu giliran? Seperti itu. Anak akan lebih berespon positif. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pendeta Alex Kompungan dan Ibu. Ya. Jadi sudah kita dapatkan poinnya ya. Betul. Bahwa harus banyak membaca buku Ya. rohani, firman Allah, berdoa untuk anak-anak kita. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu adalah bagaimana kita menggunakan cara-cara yang akan justru kalau tidak digunakan baik-baik akan justru membuat mereka semakin memberontak Iya, ya. betul. Dan perilaku mereka tidak bisa dikontrol. Jadi gunakan cara-cara yang positif. Positif, betul. Sabar karena ini adalah anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Ya. atas penjelasan yang begitu bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas, para orang tua yang sedang menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Betul. Dan karena waktu Pendeta dan Ibu, maka kami meminta Pendeta Alex Kompungan untuk mendoakan program Kapas maupun keluarga-keluarga Allah yang sedang menyaksikan program pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Oke, baik, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan oleh karena kami telah mengisi acara Kapas ini yang sangat bermanfaat, berguna bagi kami semua yang mengikutinya. Biarlah apa yang kami sudah sampaikan ini Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami agar itu boleh menjadi penuntun dan pedoman bagi orang tua di dalam mendidik dan membimbing anak-anak yang sulit untuk diatur. Dengan demikian anak-anak itu boleh menjadi anak-anak yang lebih baik. Boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati program Kapas ini agar tetap survive untuk kami ikuti dari waktu ke waktu.
memberkati Cornelius Media, memberkati seluruh program-program yang dijalankan atau dilakukan. Biarlah kiranya semua apa yang mereka lakukan ini selalu berkenan di hadapan Allah dan boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi banyak orang. Memberkati Pak Billy, memberkati tim yang melayani di Cornelius Media, sehat-sehatkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Alex Kaumpungan dan Ibu Vera Kaumpungan Masoko yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua pada malam hari ini, dan doa kami adalah Tuhan akan memberkati pendeta dan ibu bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus saksikan program menarik Cornelius Media lainnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kaumpungan Masoko. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.